Jadi makanya kita nungguin. Mana bisa sih? Jadi di sini banyak orang. Ini guys, tari. Katanya bisa diputar. Lagi pada tunggu ya. Ini yang ada ini kamera kardus siapa? Ini kamera kardus siapa? Ayo dulu katanya. Oke sahabat cilik, kita jalan saja dulu. Ya, ada ponakan mana? Ponakan udah pada jalan ternyata sahabat cilik. Banyak guys, ada dia guys, halo guys. Itu ada Dika di situ. Dan di situ juga ada anak-anak guys. Kalau cilik, jadi di sini kita bakalan ke lokasi angkatan keempat. Nah, jadi di sini ramai banget ya sahabat cilik. Nah, minggu ini kita disuruh bikin kamera kardus ya sahabat cilik. Anak-anak sudah pada bikin. Dan ayo, bagus ya. Ikutin terus video kami. Jadi hari ini kita lagi di angkatan 4. Jadi hari ini minggu yang ke-6. Jadi hari ini kita pengen melihat anak-anak yang di angkatan 4. Di darat. Ini saya foto dalam hitungan nggak sampai 1 menit saya udah harus menyelesaikan. Karena ketika ikan ini tahu keberadaan saya, dia akan turun ke air. Ya. Oke. Jadi itu hal-hal yang harus adik-adik perhatikan ketika adik-adik nanti memotret atau merekam menggunakan kamera ataupun video. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada yang tanya nggak dari situ? Jadi ini yang saya sebut kalian sedang belajar merekam sejarah. Sejarah mencatat kalau Cilincing, rumah-rumah di Cilincing sini pernah dihancurkan oleh ombak. Sehingga orang-orang pemerintah mendirikan tembok dam agar ombak tidak menghancurkan rumah-rumah, sehingga kalian bisa tidur di rumah. Ya, itu sebabnya kenapa kalian penting untuk belajar di sini, karena kalian membuat sejarah bukan asal bikin seperti kalian selfie, tapi kalian harus membuat sejarah kuat yang kalian rasakan. Oke, terus sekarang saya mau cerita beberapa prinsip, beberapa hal yang harus kalian pegang ketika kalian memotret nanti, ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian memotret. Memotret itu butuh usaha dan pengorbanan. Bukan hal yang itu relatif ya, nggak harus berat, nggak harus ringan. Saya kasih contoh. Yang disebut usaha itu ketika saya memotret untuk Greenpeace di Riau. Saya harus naik kapal pom-pom bersama pemadam kebakaran dan Greenpeace sekitar 45 menit. Padahal saya takut air. Tapi karena saya ingin mendapatkan gambar yang baik, ketakutan itu harus saya lawan. Ada kesempatan motret, lakukan motret dengan komposisi yang baik, dengan angle yang mungkin diajarkan sama Bang Ilya. Begitu juga ketika kita menemukan momen, kalian melihat di bawah ikan apa? Ikan pari. Bukan. Bawah ini ikan tembakul yang bisa hidup di air dan di darat. Ini saya foto dalam hitungan nggak sampai 1 menit saya udah harus menyelesaikan. Karena ketika ikan ini tahu keberadaan saya, dia akan turun ke air.
ya. Oke, jadi itu hal-hal yang harus adik-adik perhatikan ketika adik-adik nanti memotret atau merekam menggunakan kamera ataupun video. Ya. Yang tadi saya ceritakan kalian jalankan ketika memotret dengan Bang Ilyas dan kakak-kakak lainnya ya. Mulai dari usaha, terus teliti, waspada, melihat situasi, berkomunikasi dan memikirkan komposisi. Ya, itu nanti kalian jalankan ketika memotret. Ya. Karena kalian memotret di alam bebas, bukan di dalam studio. Oke? Ngerti semua? Oke, udah? Siap? Siap. Oke, saya pamit ya. Terima kasih. Saya serahkan ke Bang Ilyas lagi. Tepuk tangan dong adik-adik semuanya. Jurnalis cilik. Sudah jelas ya semuanya tadi ya, apa yang dijelaskan oleh Kak Iqmal. Tadi udah di kakak-kakaknya udah bilang semuanya. Sekarang ini lagi berkelompok yang tim 1, tim 2, tim 3. Ayo sahabat cilik kita lihat. Tuh itu udah mulai jalannya sahabat cilik. Sahabat cilik kita jalan. Ini ada. Kita tanya kakaknya. Kakak, ini kelompok berapa? Ini kelompok 2. Jadi ini sahabat cilik jadi kelompok 2 dan kita tanya yang di sana Kak Sophia. Kakak, Waktu 15 menit. kakak ini kelompok berapa? Kelompok 3. 3. Kelompok 3 sahabat cilik. Jadi kita ini aja lanjut jalan. Jadi kita ingin lihat kalau kita tanya aja kakak ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 ya sahabat cilik. Aja lah, jangan banyak kemana masa pakai bayar. Sini. Ini salah tuh. Ayo diskusi apa aja yang mau ditanyain? Dulu ya. Keciling. Kelompok 12. Iya. Nama Bapak siapa? Umur? Pekerjaan Bapak? Udah dicatat semua nih Mama Adil. Mana Bapak? Udah dicatat. Bapak Edi. Umur? Dicatat nanti kita tinggal lihat aja. Dicatat ganteng sama. Saya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh iya, di mana tinggalnya Pak? Ini dari mana ke Sambi? Oh, tinggal untuk cowok. Foto dulu. Ke Sambi ada 3 RW 13. RT 13 RW 13. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Duduk. Kali ini kesana. Jemuran ikan asin dan saya sebagai
menjemur ikan dari pagi hingga sore. Wah, dengerin nih cerita gue paling bagus nih. Tepuk tangan. Ayo, silakan. Dengerin yang ada. Dengerin lu. Baca. Di sore hari ini terlihat bapak-bapak sedang menjemur ikan asin, ikan tembak dan rebon. Caranya adalah pedagang martabak telur sudah 11 tahun berdagang martabak telur, umur 61 tahun tinggal di PT Bapak Bintang Bumi. Saya melihat bapak ini, dia adalah seorang dan bapak ini dan usaha bapak ini adalah ikan asin dari 8 tahun dan umur bapak ini adalah 35 tahun. Bapak ini menjual ikannya di Kalibaru dan di Bekasi. Rumah Pak Dedi di Kediri. Sebagai mengasingkan ikan beliau bernama Ibu Rasti dan umur beliau 50 tahun. Dia juga tinggal di belakang sudah bekerja selama 15 tahun jam kerja